Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Puspitasari bersama teman saya Siska Anissa sendiri, Herlia, Rizka, Renita, Akbar, Umi, Sherin, dan Arifah. Kami dari kelompok 11. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Akuntansi untuk Organisasi Non-Pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hirawresti yang telah memberikan kesempatan kepada kami, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk melihat video presentasi kita. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa yang disebut organisasi non pemerintah itu? Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah tahu maupun belum tahu ya. Nah, mari kita belajar bareng. Jadi organisasi non pemerintah atau bahasa gaulnya itu non government organization atau biasa disingkat NGO, merupakan lembaga di luar pemerintah yang memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat. Non-government organization dapat diartikan sebagai sebuah badan organisasi non-profit dan tidak mengutamakan keuntungan yang akan mereka dapat. Organisasi non-pemerintah itu memiliki dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986. Dan tujuan organisasi non-pemerintah yang pertama itu menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dan pihak eksternal. Dan yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis. Dan yang ketiga itu memberikan informasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya. Dan yang keempat itu membantu memelihara lingkungan hidup kondusif. Jadi itu adalah tujuan dari organisasi non-pemerintah. Jenis dan kategori organisasi non-pemerintah ada 4. Yang pertama adalah charitable orientation, yang artinya adalah suatu jenis NGO yang kegiatannya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Dan yang kedua ada service orientation. Service orientation adalah jenis NGO yang lebih berbasis pada layanan masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perencanaan keluarga. Yang ketiga ada participatory orientation, yang artinya adalah jenis NGO ini memiliki ciri-ciri sebagai proyek swadaya yang mana memiliki keterlibatan dari masyarakat seperti proyek, menyumbangkan uang, tanah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah empowering orientation. Empowering orientation adalah NGO ini lebih fokus pada pengembangan pemahaman yang lebih jelas terkait faktor sosial, ekonomi, dan politik. Akuntansi untuk organisasi non-pemerintah dalam studi lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut juga LSM di Indonesia. Pengertian LSM. LSM adalah organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintah. LSM dapat diartikan sebagai organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, dan menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Pada tahun 1990-an, perkembangan LSM di Indonesia sangatlah luar biasa. Namun, Malik 2004 mencatat bahwa pada awal tahun 1990-an, LSM mengalami puncak perkembangan yang berjumlah 13.500. Menurut Abidin 2004, pertumbuhan LSM di satu sisi bisa dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan hak-haknya. Menurut Ibrahim 2004,
lebih dari 95 LSM di Indonesia berbadan hukum yayasan, dan sedikit sekali yang mempunyai badan hukum perkumpulan. Sayangnya, pemberlakuan undang-undang ini tertunda karena mendapatkan banyak penolakan. Penolakan ini terjadi karena sebagian besar aktivis LSM menilai undang-undang ini telah menempatkan LSM dalam posisi canggung, ketat dan intervensif, kurang cocok dengan peran dan fungsi lembaga swadaya masyarakat. Beberapa jaringan LSM tengah mencoba menggagas program dan kajian yang bertujuan untuk meningkatkan interval governance LSM dan meningkatkan kredibilitas di kalangan konstituen di sisi lain. Bentuk-bentuk lembaga swadaya masyarakat ada 30. Yang pertama, hubungan konsulatif. Dalam masyarakat internasional, LSM tertentu khususnya di PBB berdiri untuk tujuan konsulatif. Yang kedua, hubungan konsultasi. Pendekatan yang tepat bagi penasihat adalah perbedaan peraturan pragmatis atas berbagai bentuk praktek konsultasi oleh lembaga antar pemerintah. Yang ketiga, program informasi publik. Yang keempat, partisipasi konferensi. Yang kelima, perusahaan transnasional. Yang keenam, pers dan media. Yang ketujuh, pertemuan konsulatif tentang peran LSM. Yang kedelapan, dasar LSM. Yang kesembilan, LSM kemanusiaan. 10, LSM tingkat bawah. 11, organisasi semi-otonom. 12, staf asosiasi lembaga intergovernmental. 13, asosiasi sukarelawan. 14, koperasi. 15, yayasan filantropi. 17, asosiasi perdagangan dan kartel. 17, lobby. 18, partai politik. 19, klub elit. 20, masyarakat khusus. 21, kelompok keagamaan dan kepercayaan. 22, lingkaran kejahatan internasional. 23, kelompok teroris dan pergerakan kebebasan. 24, LSM internasional. 25, jaringan organisasi informal. 26, organisasi elektronik. 27, pergerakan sosial antar negara. 28, masyarakat internasional. 29, organisasi hibrid. 30, organisasi berperingkat. Ciri-ciri dan topologi organisasi LSM untuk yang pertama adalah formal, yang artinya secara organisasi bersifat permanen serta mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur. Yang kedua adalah swasta, yang artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah. Yang ketiga adalah tidak mencari keuntungan, yang artinya tidak memberikan keuntungan atau profit kepada direktur dan pengurusnya. Yang keempat adalah menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar. Yang kelima adalah sukarela, yang artinya menjalankan derajat kesukarelaan tertentu. Yang keenam adalah non-religius, yaitu tidak mempromosikan ajaran agama. Yang terakhir adalah non-politik, yang artinya tidak ikut dalam pencalonan pemilu. Berikut ini adalah beberapa kelebihan LSM. Untuk yang pertama adalah kuatnya jalinan dengan garos atau masyarakat bawah. Yang kedua adalah keahlian mengembangkan berdasarkan bidang. Yang ketiga adalah kemampuan berinovasi dan beradaptasi. Yang keempat adalah kependekatan berorientasi proses pengembangan. Yang kelima adalah metodologi partisipasi dan peralatan. Yang keenam adalah komitmen jangka panjang dan menekan keberlanjutan. Yang ketujuh adalah efektivitas biaya. Beberapa kekurangan LSM, yang pertama adalah keterbatasan biaya dan keahlian pengelola organisasi. Yang kedua adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan. Yang ketiga adalah keberlanjutan diri rendah. Yang keempat adalah kurangnya komunikasi antar organisasi dan atau koordinasi. Yang kelima adalah intervensi dalam skala kecil. Yang keenam adalah kurangnya pemahaman konteks sosial ekonomi secara luas. Fungsi dan peran LSM dalam melaksanakan programnya. LSM sendiri mempunyai peran sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah motivator, yang artinya memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah yang dihadapi dirinya maupun di dalam lingkungannya, akan potensi-potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki, dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang jauh lebih baik.
Untuk yang kedua adalah komunikator, yang artinya adalah mengamati, merekam, dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Selanjutnya adalah memonitor atau mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah memberi penyuluhan dan penjelasan program-program pembangunan dengan kerangka berpikir yang jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir adalah membantu melancarkan hubungan kerja sama antar LSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat. Yang ketiga adalah dinamitator. LSM bertugas untuk merintis strategis, mengembangkan metode program, memperkenalkan inovasi di bidang teknologi, serta pengelola organisasi yang belum dikenal di lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat lokal. Untuk yang terakhir adalah fasilitator. Di sini LSM bertugas memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti menyediakan bantuan dana, modal kerja, peralatan, bahan-bahan baku, saluran pemasaran, dan sebagainya bagi kelompok-kelompok sasaran yang membutuhkan. Dalam menunjang perannya, LSM membutuhkan sumber daya yang cukup karena keberadaannya sangat vital bagi suatu organisasi dan sebagai penentu kuantitas dan kualitas dari aktivitas organisasi. Sumber daya tersebut meliputi yang pertama adalah sumber daya manusia yang terdiri dari staf dan relawan yang merupakan aset dari LSM. Yang kedua adalah material atau bahan. Kedua hal ini wajib ada dalam suatu organisasi karena keberadaannya sangat krusial bagi implementasi LSM. Yang ketiga adalah dana. Dana di sini dapat diperoleh dari para donatur seperti masyarakat, pemerintah, dermawan atau lembaga swasta lainnya. Kemudian yang terakhir adalah peralatan atau teknologi yang berguna untuk mempermudah program dan operasional LSM. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi LSM. Secara kelembagaan, struktur organisasi LSM berbeda dengan yang lainnya, walaupun memiliki organisasi publik yang sama. Organisasi LSM tidak terlalu formal, akan tetapi biasanya ada aktivitas senior yang memimpin. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan LSM. Pengelolaan keuangan terkait dengan pendanaan dan penggunaan dana. Aspek pendanaan berasal dari LSM, dan sumber pendanaan bisa berasal dari sumbangan masyarakat, APBD atau APBN, lembaga donor lokal seperti Yayasan Tifa, dan lembaga donor internasional seperti Ford Foundation. Oke teman-teman, berikut ini adalah bagian dari siklus pengelolaan keuangan LSM. Di sini terdapat umpan balik dan tindakan koreksi yang terdiri dari 7 bagian. Bagian pertama adalah nilai, visi, dan misi. Yang kedua adalah tujuan dan strategis yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, dan target. Kemudian yang ketiga ada penyusunan program, yang keempat ada penyusunan anggaran, yang kelima ada implementasi yang terdiri dari pengukuran, yang keenam ada pengawasan atau monitoring, dan yang terakhir ada pelaporan. Contoh isu yang ada di Indonesia adalah perbedaan akuntabilitas LSM antara isu, tuntutan, dan realita. Pada tahun 2009, Herlina menyatakan bahwa di Indonesia, opini terhadap LSM masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan sebagian komunitas LSM, atau bisa disebut dengan oknum, yang menyimpang dari filosofi dasar pembentukan LSM. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh pengaruh berbagai kepentingan, secara pribadi, dari dalam organisasi LSM maupun dari pihak luar organisasi, yang biasanya dari penguasa atau penyandang dana atau sponsor. Selanjutnya, kurangnya perhatian LSM terhadap akuntabilitas dan minimnya akses informasi tentang LSM merupakan salah akuntansi untuk LSM. Ukuran keberhasilan LSM diukur dari yang pertama, jumlah sumbangan yang diperoleh, kedua, pertumbuhan jumlah anggota dan luas wilayah dampingan, ketiga, jumlah orang yang dilayani, keempat, biaya overhead yang mampu diminimalisasikan. Sifat dan karakteristik
dipengaruhi oleh lingkungan yang mempengaruhinya. Perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya menjadikan LSM berbeda dengan organisasi publik lainnya, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Perbedaan ini membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan anggarannya. Ruang lingkup terkait dengan pengelolaan organisasi LSM. Program yang dijalankan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan kemandirian, swadaya, dan otonomi kepada masyarakat yang menjadikan pembinaannya. Tujuan akuntansi untuk LSM adalah pada dasarnya akuntansi bagi organisasi publik seperti hal organisasi LSM memiliki 3 tujuan pokok, yaitu sebagai penyedia informasi keuangan, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Proses siklus akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Nah, siklus akuntansi itu sendiri yaitu suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama satu periode tertentu. Siklus akuntansi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, penjurnalan transaksi. Yang kedua, pemindahan ke dalam buku besar. Yang ketiga, penyiapan laporan keuangan dalam bagian siklus akuntansi yang pertama adalah bukti transaksi. Nah, bukti transaksi yaitu bukti tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber pencatatan akuntansi. Selanjutnya yaitu jurnal. Nah, jurnal itu sendiri yaitu formulir khusus yang digunakan untuk mencatat setiap pencatatan bukti transaksi secara kronologis. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar itu sendiri yaitu kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo periode akuntansi tertentu. Bagian siklus akuntansi yang keempat yaitu neraca lajur. Nah, neraca lajur itu sendiri berisi tentang seluruh data akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan LSM. 1. Penggunaan laporan keuangan LSM, yaitu pihak yang berkepentingan atas informasi laporan keuangan LSM, yaitu pengurus, staf atau relawan, pemerintah, penyumbang kreditur, dan publik atau masyarakat luas, terutama donatur dan objek dampingan. Yang kedua, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu LSM untuk memenuhi kepentingan staf, penyumbang, pemerintah, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya LSM. Tujuan laporan keuangan LSM adalah memberikan informasi keuangan untuk 1. Akuntabilitas, yang kedua manajerial. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. 1. Penyaji aset dan kewajiban. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Yang ketiga, klarifikasi aset bersih terkait atau tidak. Contoh laporan posisi keuangan yaitu disajikan oleh KPMM, Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani, pada tahun 2009 dan 2008. Nah, di situ menyajikan tentang jurnal pada tahun 2009 dan 2008 terdiri dari aset, kemudian aset lancar, aset tidak lancar, jumlah aset, dan sebagainya. Di situ udah tertera di situ ya teman-teman, dan ada jumlah yang sudah ditentukan juga. Dan dari situ kelompok kami bisa menilai bahwa disebutkan di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsorsium pengembangan KPMM pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Dan di situ sudah sesuai dengan prinsip akuntansi.
Laporan aktivitas tujuannya ada 3, yaitu yang pertama pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau kegiatan. Nah, dari contoh laporan aktivitas, itu juga disebutkan di KPMM dari pertanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Nah, di situ ada aset bersih, jumlah beban yang ditanggungkan dan sebagainya. Di situ udah tertera ya teman-teman. Dari 2009 dan 2008 itu berbeda nominalnya dan di situ udah ada jumlahnya juga. Dan itu udah sesuai dengan prinsip akuntansi. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada tanggal 22 Desember 2009. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.